Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Rasulullah dalam Ramadan syahrul siyam lil mu'minina wal mu'minat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang Ramadan, kita sudah selesai mengerjakan sholat tarawih malam yang ke-23. Pada kajian malam hari ini, yang mana seperti biasa kita menyelenggarakan ba'da tarawih, yaitu ada majelis ilmu sekitar 20-30 menit. Kita istirahat, kemudian kita akan lanjut dari jam 10 hingga jam 12 mendekati sholat sunat Lailatul Qadar. Kenapa kita harus melakukan kaifiat atau cara-cara apa yang kita lakukan di sini? Kembali kita membedah tentang cara-cara yang kita lakukan di kitab di musala itu. Bahwasanya konsep iktikaf yang tersusun di situ adalah dari beberapa sumber hukum, sumber hadis, yang mana baik dari zikir-zikirnya, doa-doanya, itu semuanya adalah dari hadis-hadis yang diperintahkan dibaca atau diamalkan di bulan Ramadan. Dan ada sebahagian zikir dan doa yang kita cantumkan di konsep tersebut adalah yang dikhususkan dibaca ketika 10 malam terakhir. Jadi konsep yang tersusun di situ, kita tidak mengkhususkan atau tidak membuat hukum, tapi kita menyusun hukum-hukum yang sudah sahih, hukum yang ada kemudian kita susun. Jadi kita tidak membuat hukum. Sebagaimana ada pemahaman bahwa konsep kita dinilai membuat hukum atau mengkhususkan. Jadi tidak ada kita ini yang namanya membuat hukum, tapi menyusun hukum-hukum yang tertulis yang disuruh atau diperintahkan untuk diamalkan pada bulan Ramadan. Nah, untuk itu kita laksanakan sesuai konsep yang sudah tersusun dari malam 21 hingga malam terakhir nanti, atau kita amalkan di 10 malam terakhir. Kenapa ini kita sampaikan? Karena apabila ada keraguan tentang konsep, maka disitulah ada letak keimanan kita semakin melemah, atau bahkan kita tidak bisa mengimani apa yang tercantum atas hukum yang tersusun. Maka ketika kita mengamalkannya, maka sesuai dengan apa yang dalam redaksi hadis, man shoma man qama ramadana imanan, berarti ada syaratnya imanan. Nah, ketika kita beramal kepada sesuatu tapi ada iman, kita tidak ada percaya, tidak mempercayai akan sesuatu hukum yang sudah kita susun konsepnya. Jadi yang digarisbawahi yang sangat mendasar itu adalah konsep yang tersusun itu hukumnya, itu hukum yang tersusun, bukan membuat hukum. Di situ kita yang harus kita pahami. Dan hukum-hukum itu sudah disaring, sudah ditaksis hadis bil Quran. Jadi tidak serta merta tersusun itu asal-asalan. Jadi tersusun dengan rapi sesuai hadis-hadis yang kesahihannya memang sudah valid di situ. Nah, maka itu terkadang ketika kita di dalam hidup ini banyak menemukan sesuatu dalil atau sesuatu hukum, maka ketika kita menemukan sesuatu dalil hukum yang belum pernah kita dengar, maka apa kata hati kita? Terkadang kita mengatakan seseorang itu bid'ah.
Ini yang sangat hati-hati. Kenapa kita katakan ini harus hati-hati? Karena kemaksiatan yang nyata, kemaksiatan yang membuat kita celaka itu adalah ketika kita mengatakan amalan orang lain itu bid'ah, sementara kita tidak mengetahui sumbernya. Kenapa orang mengamalkan sesuatu itu? Nah, jadi kata-kata bid'ah ini sangat hati-hati. Ketika tidak sepaham dengan kita, perlu kita kaji terus-menerus. Kenapa? Yang namanya mengaji ilmu ini tidak akan tuntas sampai kita napas di tenggorokan pun kita tidak akan tuntas. Oleh karena itu, janganlah kita diri yang sebenarnya diri ini sudah bersih, kemudian di dalam mengamalkan suatu hukum maka rusaklah. Artinya akidah atau tauhid kita itu dirusak dengan hukum. Hukum yang mana yang kita pegang itu adalah hanya pada perbedaan paham atau perbedaan pandangan. Contohnya, ketika kita menemukan sesuatu dalil yang banyak di masyarakat, contohnya pada sholat subuh, ada yang berpaham kunut harus, ada yang tidak perlu kunut. Kemudian tergabung dua orang ini, ketika berbeda pandangan di satu waktu mengerjakan sholat. Apa yang terjadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar di dalam sholat subuh? Itu kita melaksanakan yang wajib, berarti kita sudah melaksanakan hukum. Ketika kita melaksanakan hukum yang wajib yang sudah dipadukan, maka kata-kata Allahu Akbar itu sudah menyatakan persaksian diri kita ini sudah tidak ada, lenyap, sudah panah. Maka ketika di rakaat kedua setelah ruku, maka imam tadi melanjutkan untuk sujud, tidak melakukan kunut, disitulah rusaknya. Apa yang terjadi? Gumam kita di dalam salat itu menimbulkan celaan. Bahaya imamnya akan membaca kunut, rusaklah salat subuh kita. Atau kita yang tidak berkunut mengikuti yang berkunut, ketika imam membaca kunut bergumamlah hati kita. Jadi orang yang memegang buku merusak ketauhidan kita. Kita ini sedang berhadapan, anggap aja ini bahasa keumuman, orang sembahyang Tuhan berhadapan di lawan Tuhan. Ada juga orang sembahyang itu dia masuk ke hadirat Allah, maka tidak ada lagi urusan yang lain. Maka ketika ia berhadapan dengan Allah, ia bergumam atas hukumnya. Nah, jadi kenalilah sifat ujur di dalam sifat takwa. Karena kita ini sudah disumpah. Hati-hati utamakan sumpah. Ketika Allah meniupkan roh itu, disertakan sifat buruk di dalam sifat takwa dan sifat takwa di dalam sifat buruk. Maka kenalilah, inilah ketika kita mengerjakan kebaikan, ketika kita mengerjakan ketakwaan, ternyata ada sifat buruknya di dalam. Kenali. Jadi benar-benar kita itu beramal harus bujur-bujur suci, harus bujur-bujur menuju kepada kesucian. Maka ketika kita berhadapan di suatu ilmu tadi, hati-hati, harus kita pilah. Makanya kenali sifat buruk dan sifat takwa, hindari sesuatu yang bisa merusak ketauhidan kita. Hanya berbeda pandangan, tauhid rusak, itulah orang yang dikatakan celaka, itulah orang yang dikatakan bid'ah. Orang yang ketika tauhidnya rusak itu bid'ah. Kenapa? Orang tauhid rusak itu ia tidak bisa menuju kepada asalnya, itu sesat namanya. Kemudian setelah taklim kita ini, kita istirahat sebentar, nanti jam 10 kita lanjut. Nah, inilah kenapa ruang waktu ini selalu kita gunakan untuk mengkaji ilmu dengan majelis ilmu, tidak dengan tadarusan. Majelis ilmu ini melebihi daripada tadarus. Tadarusan itu kan membaca Quran. Bolehkah membaca Al-Quran karena membaca terjemahannya? Boleh. Bolehkah membaca Al-Quran tapi kada paham?
dengan apa yang dibaca boleh, karena pertanyaan boleh atau tidak. Lalu apa? Ketika orang membaca Al-Quran tidak memahami apa yang ia baca, tidak mengenali apa yang ia baca tentang hurufnya, dapatlah baiknya ya karena amal baik. Ia akan mendapatkan, inilah golongan orang-orang yang mengejar pahala. Belum tentu dia suci. Orang yang membaca Al-Quran belum tentu dia menuju kepada kesucian, karena dia hanya bisa membaca. Maka sudah disebutkan orang yang membaca Al-Quran bacanya itu hanya sampai di tenggorokan. Maka kita dengan cara mengadakan tahlil hingga sampai jam 12, kita ini mengenal hurufnya. Bila mengenal hurufnya, otomatis mengenali siapa yang membuat huruf, siapa yang menciptakan huruf. Maka makna huruf pun akan kita ketahui lebih daripada tadarus. Kalau kita mengejar pahala, tentunya minimal samalaman sejuz. Anda akan menentukan 1 bulan pas sudah tamat, atau samalaman 3 juz pas 10 malam pas tamat. Karena 10 malam kedua ia pulang bertamat. Jadi sebulan kalau 3 kali bertamat mengejar target. Salahnya itu kadang ada salah. Kita kadang mau lagi ini menyalahkan, karena hak menyalahkan itu bukan kita. Nabi Muhammad hanya disuruh menyampaikan, sampaikanlah dengan lemah lembut. Jangan engkau paksakan apa yang engkau sampaikan itu, orang itu mengikuti kamu. Cukup kita hanya sekedar sampaikan. Maka orang yang mengisi tahlil dan dibandingkan dengan tadarus, kalau baik sama-sama baik. Cari lagi di dalam baik itu, adakah manfaatnya di dalam kebaikannya itu. Setelah dapat manfaatnya, adakah hikmahnya lagi. Setelah dapat hikmahnya, kemana ibadahnya. Setelah dapat hikmah itu, menggunakan hikmah itu kemana. Makanya kita di Ramadan ini kita fokuskan dengan iktikaf, diisi dengan tahlil. Kenapa? Karena orang yang beriktikaf bertahan, tubuhnya, jasadnya bertahan pada suatu tempat, itu disebut dengan iktikaf. Kemudian orang yang mendengarkan tahlil, mendengarkan majelis ilmu, akafah. Orang yang mengisi otaknya dengan ilmu, itu disebut dengan otak. Maka orang yang mengisi ilmu dengan otak harus bisa merubah watak. Jangan otaknya hibak diisi otaknya, tapi watak ada berubah. Kemudian setelah ilmu itu masuk ke dalam otak, berubahlah watak. Tahulah kita akan hukum. Maka jadikanlah hukum ini, sampaikanlah hukum ini untuk merangkul kawanan dengan hukum. Apa yang kita tahu ini, nah aku hukumnya nang kayak ini, nah amaliyahku, nah sudah kucik juga kan kusediki hadisnya sahih semuaan, kada menyalahi semuaan, rangkul dengan hukum. Jika nang kayak apa, belain, jangan dipukul. Jadi gunakan hukum itu untuk merangkul, tapi jangan memukul. Harus digunakan itu. Kebanyakannya bila nyebelain, kalau mau mukul orang langsung buka orang. Nabi itu disuruh merangkul ini. Bahkan Arab Badui dari kalangan Yahudi pun dirangkul oleh Nabi. Nabi pada pernah itu salah, ada mau. Nabi hanya menyampaikan. Makanya kita ini bertindak di sini hanya sekedar menyampaikan. Dari mana dasarnya orang yang berani menyampaikannya ini? Ada sedikit pengetahuan dasar, aja apa yang disampaikan itu mana dalilnya, ya kan? Karena ini agama itu adalah agama dalil. Jadi bila ada membacakan dalil, apa yang disampaikan itu dianggap sebagai dongeng atau hanya sebagai cerita. Kembali kita kepada surah An-Najm ayat 32, allazi yastanibu qabairal ismi wal fawahisha ilal lamama inna rabbaka.
wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum is awsa akum minal ardi wa is awtum azinakum fi butuni umahatikum fala tuzaku anfusakum. Jadi titik ayat ini fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanit kokoh. Jadi titik ayat ini pada kalimat fala tuzaku anfusakum. Ujar Tuhan, jangan merasa suci, jangan merasa bujur saurangan diri. Apa nang tahu sampaikan, tapi jangan diri itu jangan merasa bujur, jangan merasa pahit pas suci kan. Bila ayat ini diamalkan pada diri orang masing-masing, berpandir sama mendengar ampun orang, bisa juga boleh jadi ampun orang menjujur, ampun kita masalah. Jadi masa ikut mendengar pemandirian kita, boleh jadi dia menjujur, boleh salah. Jadi kan mau berdebat, karena debat itu disuruh hindari. Kayak apa jalannya menghindari debat? Amalkan ayat ini. Amalkan ayat ini bukan dibaca, jadikan ini ayat perintah, ayat seruan pada penjamun. Jangan merasa bujur seorang lah ya Tuhan. Karena apa? Maka kita jangan merasa bujur seorang. Karena di ayat sebelumnya Allah sudah mengatakan, kita baca terjemahannya aja, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Ini surah An-Najm ayat 31. Baru muncul perintahnya fala tuzaku anfusakum, jangan merasa suci. Kenapa jangan merasa suci? Kenapa? Karena orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil, sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Jadi sebelumnya kita ini sudah dipadahi, sudah diberi ruang. Orang-orang menjauhi segala dosa besar, dosa kecil apa semuanya ia jauhi, ia hindarkan. Kesalahan ia perkecil, dikurangi kesalahannya itu. Maka sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Apa yang kita tahu, ini salahkah, bujurkah, ujian seikum salah, ujian seikum bujur, karena perbedaan paham. Sekecil-kecilnya kita kurangi. Allah sudah siapkan, ujian Tuhan, Allah maha luas ampunannya. Jadi kita jangan ragu. Apa yang kita tahu, menurut kita yakini, sambil kita harus kebenarannya sampaikan. Maka sesungguhnya Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah. Hanya Tuhan itu Allah dari tanah, bukan tanah. Sudah tahu kayak apa kayak orangnya hidup ini, jadinya kayak apa orangnya sudah tahu. Dikatakan Tuhan sudah dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, bayangkan, hanya tanahnya sudah di apa bahasanya, dari gumpalan tanah aja manusia ini belum diciptakan rohnya sudah tahu Allah itu. Kenapa? Allah maha tahu, karena memang sebelum tanah dicipta, nasibnya sudah dicipta Allah, sudah dicatat berdahulu sudah. Inilah yang disebut dengan bahkan dari tanah kita ini sampai di dalam janin atau di dalam rahim sudah tahu, ketahuan sudah. Jadi ibu sudah lahir, sudah terbit, lalu merasa tahu. Kita banyak merasa tahu. Orang yang merasa tahu, merasa benar akan pengetahuannya itu apabila mendengar pengetahuan orang yang lain. Tapi aku seorangan aja hidup, ayo merasa tahu. Kadang-kadang kita kalau dibanding. Jadi seseorang yang akan merasa tahu itu, timbul atau rusaknya merasa tahu itu karena berhadapan dengan orang yang ada tahu juga. Maka kita sangat hati-hati dalam memegang hukum. Hati-hati, hukum itu ada salah, nang memakai hukumnya nang hati-hati. Hukum, tauhid, ini dua mata rantai yang pada bisa diputus, jangan dipisah. Bila inya mengutamakan hukum, mengutamakan hukum, bisa juga tauhidnya yang putus. Banyak.
Bila ia mengutamakan tauhid, selamatkan hukum. Ada cara yang disebut dengan sikap hukum. Makanya Nabi itu ada hukum sholat, ada sifat sholat. Beda antara hukum sholat dan sifat sholat. Ketika Nabi berhadapan dengan siapa, bagaimana sifat Nabi sholat? Tidak mengindahkan kepada hukum. Jadi inti pada kultur malam hari ini adalah kita simpulkan bahwasanya peganglah hukum yang menurut keyakinan kita itu benar, menurut keyakinan itu sahih, pegang erat-erat, pegang kuat-kuat. Tapi jangan bertahan sampai di situ, kaji terus ilmunya, terus mengkaji ilmunya, jangan berhenti sampai di situ. Kemudian ketika ilmu hukum tadi sudah dikaji, diyakini, amalkan hukum ini. Ketika mengamalkan hukum itu, cari lagi dahulu sebelum mengamalkan ilmu itu, cari siapa ampun ilmunya, siapa yang menyuruh ilmunya itu untuk diamalkan, cari dahulu. Maka ketika kita mengamalkan ilmu itu, sampailah ilmu itu, sampailah amaliyah itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus kita ketahui itu, bahwasannya yang tercipta daripada zatnya, daripada nurnya itu adalah menerima balasan. Balasannya apa? Balasannya harus kembali kepada asal. Bilanya ketika yang menerima balasan ini termasuk alam semesta beserta isinya, ia tidak mengenali asal usulnya, maka ia tidak akan bisa pulang kepada asal usulnya, karena mereka tahu jalan pulih. Inilah perintah ketika nafas kita ditiupkan, perintah ketika tanah itu dijadikan adab hingga menjadi keturunannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ya Tuhan mencipta apapun di muka bumi ini di bawah nurku itu hanya satu, yaitu beribadah sesuai perjanjiannya yang aku ambil ketika ia membaca, ketika ia membuat persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Jadi kata-kata abdu itu persaksian kita. Bila bergaris bawah ibadah, ya kan? Bila ini bergaris atas abduhu, itu sesuai persaksian kita. Makanya kenapa kita hanya disuruh beribadah? Karena dengan ibadahlah turunnya kawan boleh. Dengan ibadahlah dia dapat menuju jalan pulang. Maka orang yang meninggalkan ibadah, baik sholat, baik puasa dan lain-lain amal ibadahnya, maka disitulah ia tidak akan menemukan jalan pulang. Ini yang bid'ah, karena ia tidak bisa menemukan jalan pulang. Maka ketika kita i'tikaf inilah pahami benar-benar amaliyahnya. Kenapa? Karena di dalam i'tikaf inilah orang-orang yang mengerjakan i'tikaf, ia akan kembali kepada titik nol. Kalau kembali kepada titik nol, maka inilah yang disebut fitrah. Tapi ini hanya orang yang beriktikaf. Kalau orang yang tidak mengerjakan i'tikaf, maka takdirnya, urusannya itu seperti tahun-tahun lalu, sama aja bukunya ada berganti buku. Maka orang yang beriktikaf nantinya dipas di detik-detiknya. Nah itu kan ada rumus. Jadi mau sesuai rumusnya apa? Sudah ditandangkan secara malam ketentuan itu pada malam-malam ganjil. Maka kita mengadakan malam ganjil ini karena bolehkah mengkhususkan hanya malam ganjil aja? Kita kadang mengkhususkan malam ganjil. Kalau mengkhususkan malam ganjil kadang pada digawi. Kita kadang digawi semua digawi kita ini. Kadang ada yang ada digawinya. Cuma malam ganjil itu berdasarkan hadis juga. Bukhari lagi, carilah malam ketentuan itu, malam kemuliaan itu pada malam ganjil. Kita kadang mengkhususkan. Nah kadang boleh itu kan mengkhususkan, kalau usah gitu kita malam genap, malam ganjil aja. Jadi khusus saja malam ganjil aja. Kita kadang mengkhususkan hukum. Yang kadang boleh itu membuat hukum kita, kadang membuat hukum kita mengikuti hukum
kita mengamalkan hukum. Carilah malam ganjil, kita jauhi malam ganjilnya. Nabi 10 malam. Nabi itu kan menjatuhkan. Kada harus sama dengan orang yang menjatuhkan. Malam ganjil dijatuhkan juga, sama jadi malam ganjil yang dijatuhkan juga. Ada pada 10 malam. Siapa yang pada 10 malam? Tetap 10 malam orang beribadah. Nah begitu kita perdalam lagi, kita tingkatkan terus keimanan kita. Karena Ramadan ini iman dahulu hanya ikhlas, iman dulu. Jadi jujur, jangan sampai ragu kita beramal ibadah atau umpatan, bila umpatan di mana imannya. Jadi harus perkuat keimanan kita. Hati-hati dalam ibadah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita pun tidak percaya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacaan saja. Satu kalimat yang sangat pendek, Bismillahirrahmanirrahim, tidak percaya. Ada apa di Bismillahirrahmanirrahim? Cari. Bila hendak mengimani Bismillahirrahmanirrahim, cari di dalam hurufnya. Kalau beriman, amun bacanya tahu beriman itu tujuh dari bacaannya beriman. Tapi mengimani, yang sebenar-benarnya mengimani itu cari di dalam hurufnya itu. Bila sudah dapat di dalam hurufnya, hanya kawat ikhlas. Makanya imanan wahdish. Artinya wahdish sya'ban itu saking betapa kita ikhlasnya itu masuk ke dalam makamnya, maka itulah yang benar-benar mana ada lagi keakuan. Gitu. Ya, 9. Demikian untuk pada malam hari ini, insyaallah kita akan lanjut ta'lim lagi hingga menjelang iktikaf Lailatul Qadar. Demikian, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.